Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Ketahuilah ya ibadallah bahwa bulan Sya'ban sudah diambang pintu. Sekitar 5 atau 6 hari lagi dan tidaklah kita bertemu dengan hari Jum'ah kecuali telah masuk kepada bulan Sya'ban. Maka oleh sebab itu Al-Khatib akan membahas tentang bulan yang banyak keutamaannya ini pada akhir dari Jum'ah di bulan Rajab, sehingga beberapa waktu lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban dan kita bisa mengamalkan keutamaan dari bulan Sya'ban tersebut. Maka dari keutamaan bulan Sya'ban, barakallahu fikum, telah diriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i serta Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibni Mahdi an Thabit ibni Qais an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Usamah ibni Zaidin. Maka dari sahabat Usamah ibni Zaid berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'aitu siyaman katsira, bahwa dia menanyakan Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sangat banyak sekali. Maka Nabi mengatakan, zalika syahrun katsirun au yaghfulu annasu katsiran. Maka bulan Sya'ban banyak sekali manusia lalai baina Rajab wa Ramadan, yang mana di bulan Sya'ban antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan banyak manusia yang lalai dari keutamaannya. Maka disebutkan dari keutamaannya fafihi, maka di bulan Sya'ban dari keutamaannya turfa'u a'malu ilallahi jalla wa ala, diangkat amalan-amalan setiap tahun di bulan Sya'ban. Wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaimun, dan aku menginginkan di saat amal-amalku dalam 1 tahun ini ditampakkan, diangkat, diberikan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Maka hadis ini mahaluh. Hadis ini telah kami sebutkan dari Abdurrahman ibnu Mahdi imam, dari Thabit ibnu Qais dikatakan oleh Imam An-Nasa'i la ba'sa bihi, dan juga oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali Thabit ibnu Qais, dan dia saduq hasanul hadis. Maka
dari hadis yang derajatnya hasan ini, kita banyak mengambil faidah. Maka faidah yang pertama, bahwa bulan Sya'ban dari keagungan dan keutamaannya, pada bulan itu amal-amal soleh kita diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka permasalahan pengangkatan amal-amal soleh itu bukan di dalam hadis ini, dan bukan hanya 1 tahun saja. Maka di dalam hadis ini isbat bahwa pengangkatan amal tahunan di bulan Sya'ban. Maka amal 1 tahun itu akan diberikan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka siap-siap yang mempunyai amalan yang panjang dalam tahunan, perbaikilah di bulan Sya'ban yang akan datang 4 atau 5 hari lagi. Maka perbaikilah amal-amal, sehingga di saat diberikan kepada Allah, diangkat kepada Allah, yang nyata adalah amal-amal yang baik. Maka ini pendalilan di hadis yang hasan ini, bahwa diangkat amal dalam 1 tahunnya di bulan Sya'ban. Dan juga diangkat amal-amal kita bahkan setiap pekan. Maka setiap pekan kapan? Pada hari ini, hari Jumat. Maka pada hari Jumat, hari yang agung. Bahkan tadi kita telah melaksanakan salat fajr berjamaah, dan telah datang di hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Ashabus Sunan yang sahih, ma afdalu ataupun as-salah fajr li yaumil jum'ah fi jamaah afdalu salah fil usbu'. Sebaik-baiknya salat berjamaah adalah salat fajr pada hari Jumat. Maka alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan keutamaan, dan Allah membiarkan bagi mereka orang-orang dari keutamaan ini, sehingga susah untuk bangun, susah untuk datang ke masjid, dan dimudahkan bagi sebagiannya. Maka kita bersyukur kepada Allah di mana Allah memudahkan bagi kita. Maka pada saat hari inilah salat fajar dalam keadaan yang terbaik, dan pada saat hari Senin dan hari Kamis dalam sepekan akan diangkat amalannya. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tu'radu al-a'malu ilallah fi kulli usbu', bahwa akan diangkat amalan-amalan kita kepada Allah dalam 1 pekan, fi yaumil itsnin wa fi yaumil khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka oleh sebab itu ada sunnah puasa Senin dan Kamis untuk tujuan ini, di mana manusia di saat diberikan amalan pekanannya kepada Allah dalam keadaan bagaimana hambaku berpuasa di hari Senin, dan juga diangkat di hari Kamis dalam sepekan. Sedang apa hambaku dalam keadaan berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Maka inilah pengangkatan dari amal-amal soleh kepada Allah dalam 1 pekan. Dan begitu pun bukan hanya setahun di bulan Sya'ban, dan bukan hanya setiap pekan di 2 hari Senin dan Kamis, bahkan setiap hari pun kita akan menyetorkan amal-amal soleh kita kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Ash'ari, tu'radu a'mal al-yawm bil-lail wa tu'radu a'malun nahar bil-lail wa tu'radu amalul lail bin nahar. Yang maknanya setiap hari Bani Adam akan diangkat amal-amalnya kepada Allah. Maka akan diangkat amalan-amalan siang ini
di mana kita tadi mulai dari salat fajar masuk kepada pertama siang berjamaah, dan sekarang salat berjamaah Jumat, dan kalau ada goro di hari Jumat pada hari ini, dan juga salatil asr, maka diangkat kepada Allah di malam hari. Maka dohirnya setelah adzan maghrib, semua amalan pagi dari fajar diangkat kepada Allah. Dan begitu pun amalan malam, di mana di malam hari kita murojaah dan sholat malam dan melaksanakan kebaikan-kebaikan bersama istri kita di malam hari, maka itu semua akan dikirimkan kepada Allah di awal siang di waktul fajr. Maka inilah 3 dari waktu di mana amal-amal soleh kita setorkan kepada Allah. Maka yang menjadi poin di sini adalah bulan Sya'ban yang akan hadir sekitar 4 hari lagi ini, di mana di sini kita akan ditampakkan kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah amalan 1 tahun, dan terdapat padanya amalan setiap hari dan amalan setiap pekan. Maka marilah kita memperbaiki amalan-amalan kita, sehingga di saat kita mempersembahkannya kepada Allah dari amalan-amalan tahunan ini, dilihat dalam keadaan raport yang baik. Dan faidah yang kedua dari hadis ini, kalau tadi di bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia dikarenakan ditampakkan amal-amal soleh kita kepada Allah, maka yang kedua, bulan ini dulu Nabi memperbanyak puasa. Seperti tadi ucapan Usamah ibn Zaid, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu melaksanakan puasa sunnah yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Dan begitu pun di hadis Aisyah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia istri Nabi yang paling mengetahui keadaan keseharian Nabi. Maka berkata Aisyah, mastakmala asyam fi syahrin kamil illa fi Ramadan. Maka tidaklah Nabi melaksanakan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan dikarenakan wajib. Puasa Ramadan wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan. Dan Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan tidak safar, wajib berpuasa padanya. Maka Nabi, kata Aisyah, tidak pernah melewatkan 1 bulan penuh berpuasa kecuali puasa Ramadan karena wajib. Wa kana yuksiru fin nawafil illa fi Sya'ban. Dan aku melihat paling banyak Nabi melaksanakan puasa sunnah seakan-akan 1 bulan penuh, meskipun tidak maknanya harus puasa 1 bulan penuh, namun banyak sekali berpuasa di Sya'ban. Maka di sini pengakuan Aisyah menunjukkan bahwa dulu Nabi banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Di hadis Usamah ibnu Zaid yang tadi. Di saat ditanya oleh Usamah ibnu Zaid, kenapa engkau melaksanakan puasa yang banyak ya Rasulullah di bulan Sya'ban? Dikatakan, inni uhibbu an tu'radu amali wa ana ala shaim. Karena aku menginginkan dan mencintai di saat diangkat amal-amalku kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka inilah 2 keutamaan dari bulan Sya'ban yang akan datang sebentar lagi. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan amal-amal yang soleh, lebih berijtihad dari bulan-bulan yang lalu, mulai dari salat berjamaah, mulai dari puasa sunnah, mulai dari belajar menuntut ilmu, suatu amalan yang paling mulia. Maka di bulan Sya'ban insya Allah kita akan lebih berijtihad, lebih bersemangat
untuk melaksanakan amal-amal soleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adapun keutamaan yang ketiga, maka bulan Sya'ban adalah syahrul maghfirah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana Allah akan mengampuni catatan keburukan Bani Adam. Maka ini adalah dari keutamaan bulan Sya'ban, yang mana datang hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As dari dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan Ashabu Sunan dari Huyai, dari Imam Ahmad dari Huyai ibni Abdullah an Abi Abdurrahman al-Hubuli dari Abdullah bin Amr bin al-As. Maka Abu Abdurrahman al-Hubuli rawi yang thiqah, kecuali Huyai ibni Abdullah didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka sanad ini dhaif. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yattali'u fi nisfi lailah min Sya'ban min a'malil ibad fayaghfirullah jami'an. Maka maknanya bahwa Allah Jalla wa Ala yattali'u fi lailah min Sya'ban. Apa maknanya? Allah pada pertengahan malam Sya'ban, 14 Sya'ban atau kurang atau lebih, maka Allah akan memeriksa dari catatan Bani Adam. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka illa, kecuali. Maka pengecualiannya di sini di hadis Huyai ibni Abdullah tadi, al-musyahin wa qatilun nafs. Orang-orang muslimin yang saling membenci di antara mereka dan yang bunuh diri. Maka ini pengecualian dari hadis ini. Maka hadis ini tadi kita sebutkan sanadnya dhaif karena Huyai ibni Abdullah, namun telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah ibni Amr ibn al-As, namun di jalannya ada Al-Walid ibnu Muslim an ibni Lahiyah. Al-Walid ibnu Muslim mudallis tadlis taswiyah, dan ibnu Lahiyah dhaif dan mudallis juga. Jalan yang kedua pun dhaif dari Abdullah ibni Amr ibn al-As, yang maknanya semakna bahwa Allah akan memeriksa catatan Bani Adam pada malam tengah dari bulan Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dua kelompok. Pertama al-musyrik, dan yang kedua al-musyahin. Maka di dalam dua hadis ini yang sama-sama dhaif, paling sedikit bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, dan dia pada hakikatnya sahih jika kita masukkan dalam sahabat yang lain. Maka telah datang di riwayat sahabat yang lain. Kalau Abdullah bin Amr bin al-As dari dua jalan tadi bisa naik kepada hasan li ghairi, maka dari sahabat yang lain datang dari Mu'adz, datang dari Abi Bakar, datang dari Abi Hurairah, dan dari Abi Sa'labah. Maka datang dari 4 sahabat yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari berbagai jalan tadi. Maka dari Abdullah bin Amr bin al-As yang kami sebutkan sanadnya saja sudah hasan li ghairi, bisa kita jadikan pendalilan bagi kita. Maka pendalilan di sini ada beberapa lafaz yang berbeda, ada yang musyrik dan ada yang membunuh diri. Namun ada dua lafaz yang tetap sama, dan ini kita ambil pendalilan. Wal musyahin. Apa itu makna al musyahin? Awas.
Allah di setiap pertengahan malam Sya'ban akan memeriksa catatan Bani Adam yang banyak sekali dosa-dosa kita di antaranya, maka Allah akan mengampuni kecuali musyahin. Apa makna musyahin? Kecuali mereka orang-orang yang saling tidak berbicara di antara kaum muslimin, saling memboikot, saling menjauhi tanpa sebab. Dan ini disebutkan oleh para ulama dan hadis yang mensyarahkan, mereka orang-orang yang menjauhi saudaranya semuslim karena tujuan dunia, bukan tujuan akhirah. Adapun jika tujuan akhirah seperti hijrul mubtadi', kita menjauhi orang yang berbuat kebid'ahan, atau menjauhi saudara kita yang berbuat kemaksiatan, orang yang tidak pernah sholat atau selalu melaksanakan dosa-dosa, merokok, ataupun melaksanakan selingkuh dan yang lainnya, maka terus dinasehati dan tidak mendengar, maka orang ini mengatakan, dengar, aku menjauhi kamu karena Allah, agar kamu bertaubat. Ini tetap masuk kepada hadis ini, tetap diampuni oleh Allah, karena di sini dia menjauhi muslim untuk tujuan kebaikan nasihat kepada muslim tersebut. Atau seorang muslim yang menjauhi ahlul bid'ah, jangan duduk dengan si fulan dari kelompok as-sufiyah, ar-rafidah, jama'atut tabligh, ikhwanil muslimin, jangan duduk dengannya, jangan belajar dengannya. Maka di sini menjauhkan saudaranya dari keburukan ahlul bid'ah itu tidak masuk kepada hadis ini. Namun jika tetangganya memusuhi saudaranya, tidak mau belajar, tidak mau duduk bersama, tidak mau untuk sholat bahkan dengannya, itu bukan tujuan dari agama, ada permasalahan pribadi atau sebagainya, maka di sini yang diinginkan orang-orang yang menjauhi saudaranya karena dunia, karena permasalahan yang tidak jelas dari dunia, bukan menjauhi ahlul bid'ah atau menjauhi ahlil maksiyah, maka di sini masuk kepada hadis ini. Maka orang-orang yang tidak jelas menjauhi kaum muslimin karena apa? Orang-orang yang tidak jelas tidak mau duduk dengan muslim karena apa? Maka di sini dia tidak akan diampuni dosa-dosanya, dinamakan musyahin. Maka di dalam hadis ini yang sahih li ghairih dan hasan li ghairih dari dua jalan yang kami sebutkan dari satu sahabat Abdullah bin Amr bin al-As saja, bahwa Allah akan memeriksa catatan Bani Adam di malam pertengahan Sya'ban. Maka akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali orang-orang tadi yang mempunyai perseteruan dengan kaum muslimin yang lain, namun dengan catatan urusan pribadi, urusan yang tidak jelas, bukan urusan agama. Ini yang tidak akan diampuni. Maka perbaikilah, wahai saudara-saudaraku, muamalah kalian. Tidak ada saudara tidak berbicara dengan saudara. Dari santri-santri tidak ada yang tersinggung dengan santri yang lain kemudian tidak berbicara, atau dari santri tetangga yang tidak berbicara dengan santri yang lain atau dengan ustadz dikarenakan perkara dunia. Maka perbaiki sebelum kita masuk kepada Sya'ban, dan permasalahan perbuatan tadi tidak mau berbicara dan memberikan punggung kepada muslim yang lainnya, atau bahkan tidak mau untuk duduk dan selalu bermusuhan dalam sepanjang waktu, tidak jelas permusuhan karena apa, dan bahkan pernah juga melaksanakan sulh dan tidak peduli, maka itu dikembalikan kepada hadis tadi. Dan bahkan telah datang larangan untuk memusuhi kaum muslimin yang tidak jelas tadi. Maka telah datang pertama di hadis ini, di hadis yang muttafaqun alaih tadi, bahwa di hadis Abi Musa, Allah mengangkat amalan Bani Adam setiap Kamis dan setiap Senin. Kemudian disebutkan illa al-muhajir bainahum, kecuali orang-orang yang saling membenci di antara mereka. Maka disebutkan di dalam hadis, fatruk haula
hatta yastaliha. Maka tinggalkan amalan-amalan mereka sampai mereka itu saling kembali dari permusuhannya. Maka permusuhan sesama kaum muslimin mempunyai dampak yang sangat buruk. Dengan catatan tadi, permusuhan yang tidak jelas. Permusuhan karena egois, permusuhan karena kibir, sombong, permusuhan karena urusan dunia, bukan karena agama. Maka itu penyakit. Dan di sini dari kemafsadahannya, dari keburukannya, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Terbayang, amalan 1 tahun gara-gara membenci seorang muslim, tidak mau duduk dengan seorang muslim, dan tidak mau untuk melaksanakan kebaikan, bahkan seperti sholat jamaah yang diperintahkan untuk bersama, tidak mau, dan menuntut ilmu wajib, tidak mau. Maka di sini untuk memperbaiki diri, karena Allah tidak akan menerima amal-amalnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, termasuk dari dosa yang besar. Maka telah datang di hadis Anas yang muttafaqun alaihi juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tahasadu wa la tabaghadu." Maka wala tadhaharu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Man hajara akhahu fawqa thalath faqad qatalahu, di dalam riwayah. Maka disebutkan di hadis Anas bin Malik, janganlah kalian sesama saudara saling membenci. Janganlah kalian sesama muslim saling menjauhi dan saling memberikan punggung-punggung kalian, tidak mau bertemu, tidak mau duduk bersama. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka jadilah kalian saudara-saudara semuslim. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, maka haram bagi dia. Maka diharamkan oleh Allah bagi seorang muslim 3 hari saja. Diberikan rukhsah 3 hari. Maka hari pertama mulai terjadi perseteruan, berbeda pendapat misalnya, atau terjadi perbedaan demikian dan demikian sudut pandang, akhirnya di antara mereka marah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari, maka diharamkan. Harama ala kulli muslim an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Diharamkan bagi seorang muslim untuk membenci saudaranya dalam waktu 3 hari. Maka bagaimana dalam waktu 1 tahun? Bahkan mengharamkan dirinya dari melaksanakan kebaikan, tidak melaksanakan menuntut ilmu, sholat berjamaah, dan yang lainnya. Dan begitu pun di riwayat yang lain dikeluarkan ashabus sunan, man hajara akhahu fawqa 3 ayyam faqad qatalahu. Barang siapa yang menghajar, menjauhi saudaranya dari kaum muslimin lebih dari 3 hari, seakan-akan kata Nabi telah membunuhnya. Maksudnya di sini bagaimana? Dosanya sangat besar, bagaikan dosa pembunuhan. Di sisi Allah bagaikan dosa pembunuhan. Tapi saya kan cuman lewat begitu saja, tidak mau duduk dengannya, tidak mau belajar dengannya, ambil ilmu dari dia ngapain? Tidak mau bahkan sholat, masih banyak sholat yang lain, masjid yang lain, masih. Kan cuman itu saja. Iya, namun di sisi Allah kata Nabi, kaqatlihi, kamu bagaikan membunuh saudara kamu muslim yang diperintahkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, di antara kita saling bersaudara. Kamu tidak mau membuat persaudaraan dengannya tanpa sebab, maka kamu seakan-akan membunuhnya. Maka di sini semoga di antara kita diberikan hati yang tulus dan ikhlas untuk mencintai saudara-saudaranya, bahwa perbuatan menjauhi kaum muslimin selain tadi diharamkan di atas 3 hari muttafaqun alaih dari Anas, maka di riwayat yang lain dosanya besar, bagaikan membunuh orang tersebut. Dan dosa membunuh banyak di dalam Al-Quran dan hadis, termasuk dosa yang sangat besar. Maka orang yang menjauhi saudaranya tanpa sebab,
apalagi bertahun-tahun, dan mengharamkan dirinya dari kebaikan, dari sholat berjamaah, dari menuntut ilmu, dari duduk dengan para orang-orang yang baik, maka di situ selain itu dia mempunyai dosa bagai membunuh saudaranya, dosa yang besar. Maka ini semua kami sebutkan dikarenakan agar kita memperbaiki diri. Sebentar lagi kita sudah diambang dari bulan Rajab, dan sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, dan di bulan Sya'ban kita simpulkan tadi mempunyai 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, bulan di mana amalan 1 tahun kita disampaikan kepada Allah. Maka perbanyak amal-amal soleh agar catatan akhir kita dalam keadaan diangkat, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan sholat berjamaah, dalam keadaan puasa sunnah, dan sebagainya. Dan yang kedua, pada bulan itu adalah bulan ampunan. Seperti hadis tadi yang kita bicarakan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Allah akan melihat catatan Bani Adam di malam pertengahan Sya'ban dan akan mengampuni semua dosa kaum muslimin, kecuali orang-orang yang berseteru atau yang membenci kaum muslimin tanpa sebab, maka di sini amalannya ditinggal dalam 1 tahun itu, tidak diterima oleh Allah. Maka marilah kita memperbaiki diri kita, dan di sini kita menasehati diri pribadi dan juga kepada kalian, wahai para santri dan para pengurus. Barang siapa di antara kalian yang merasa tidak enak dengan saya pribadi, maka saya meminta maaf. Dan mulai dari sekarang kita membuka lembaran baru. Jika di antara kita ada yang tidak menyebabkan kenyamanan, saya meminta maaf. Dan mulai dari sekarang marilah kita untuk saling bersaudara. Karena di bulan ini, yakni bulan yang akan datang dari Sya'ban, kita akan menyetorkan amalan-amalan kita, dan itu akan diterima oleh Allah jika kita tidak berseteru sesama di antara kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia kullu amin, wa bilad Filistin wal Yaman, wa an yursyida wulata umurina, wa an yahfadhahu min kulli su'in wa makruh, wa yursidahu ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yusaida da'watana dakwah fi ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka artinya, wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dari fitnah yang besar, ma dhahara minha wa ma batan, dan fitnah yang kecil. Jagalah negara Islam Republik Indonesia ini yang mayoritas Islam, agar engkau jauhkan dari rongrongan-rongrongan negara luar yang besar, ataupun fitnah-fitnah KKB, OPM, ataupun fitnah-fitnah yang kecil di antara kaum muslimin di dalam negeri. Dan yang kedua, wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin negeri kami. Jagalah Pak Prabowo dan kabinet kementeriannya, serta mereka yang duduk di majelis-majelis baik pusat ataupun daerah, MPR dan DPR. Maka jagalah mereka wahai Allah, dan bimbinglah mereka kepada jalan yang hak. Karena presiden kami Pak Prabowo beserta staf kementeriannya, di saat engkau berikan petunjuk membuat konstitusional, membuat undang-undang yang sesuai dengan perintahmu ya Allah, maka kita sebagai rakyat wajib untuk taat kepada pemimpin yang adil ini, pemimpin yang takut kepada Allah ini. Dan kita wajib seperti ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin yang adil dari kalian. Maka jika kita rakyat mentaati dari presidennya dan juga pemimpin negerinya, dan mereka dalam keadaan adil dan takut kepada Allah, maka dijamin Indonesia akan menjadi negeri yang gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir kita meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kami.
pribadi-pribadi kami yang di sini. Wahai Allah, mudahkanlah urusan para pengurus dan pengajar yang memberikan pemikiran dan sumbangan keringat untuk membangun Masjid Nisa, untuk mengajar dengan ikhlas. Maka berikanlah kepada mereka ya Allah yang membangun dakwah ini rizki yang halal dan melimpah, dan diampuni dosa-dosanya ya Allah, dan dijadikan keringat-keringat mereka dan pemikiran-pemikiran mereka semuanya berat di timbanganmu, dan engkau gantikan dengan harta yang melimpah. Dan bagi mereka orang-orang di belakang layar yang menginfakkan setiap bulan kepada pondok kita, kita doakan juga seperti yang kita doakan tadi, agar diampuni dosa-dosanya, dijadikan pahala yang besar, dan diberikan rizki yang melimpah, dan juga dipanjangkan usianya ya Allah. Dan ini telah menjadi janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang membantu dari dakwah, maka Allah pasti akan menjadikan dia dalam keadaan jaya raya dan menguatkan pondasi-pondasinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Rapatkan, luruskan shaf dan salat dengan sandal-sandal kalian, menyelisihi Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum.